أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: يا ولدي wahai anakku, kathiran ma ahyaita al-layaliya bitikraril ilmi wal mutala'ati. Sering setiap malam engkau menghidupkan malam kada guring dengan mengisi menghafal ilmu atau mengulang kajian. Kadang-kadang kurang guring, siang menuntut ilmu, malam menghafal dan mengulang kajian. Setiap saat, setiap waktu seperti itu para penuntut ilmu. Wala adri mal ba'ithu laka ala dhalik. Tapi aku tidak tahu apa dorongan engkau bersungguh-sungguh seperti itu. In kana gharaduka dunya wa jazba hutamiha wa tahsil al-manasib wal mubahati ala aqranik wa amthalik, jika kau berjuang agar menjadi ulama, siang menuntut, malam menghafal dan mengulang kajian, tujuanmu menjadi ulama, namun itu hanya jembatan. Tujuanmu yang sebenar-benarnya kenyamanan hidup di dunia. Wajadbah hutamiha, dan mengumpulkan mata benda dunia yang banyak. Wa tahsilal manasib wal mubahati ala aqranik wa amthalik. Selain jadbah hutamiha wa tahsilal manasib, kau mengusahakan agar dikiau orang tuan guru besar, punya pangkat, punya kedudukan, hingga mengalahkan ala aqranik wa amthalik, kawan-kawanmu, tuan guru yang lain. Bila niatmu ingin menjadi orang alim, merasa bahwa dirimu orang hebat karena alim, kau pun berusaha menghina dan merendahkan kawan-kawan yang lain. Kau pun berusaha meminta pujian sanjungan atas pangkat ulamamu. Jadi karena itu ikam sekolah isukan, malam mahafal dan mutala'ah. Fawailul laka thumma wailul laka. Perjuanganmu sia-sia, kadada gunanya. Wa in kana gharaduka ihya asy-syari'ati wad-din al-muhammadiyyi, dan jika engkau berjuang sekolah isukan, malam menghafal dan mutala'ah, tujuanmu yang sebenarnya menghidupkan kembali sunnahnya Rasulullah, menzahirkan kembali nama harumnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, wa tahdzibal akhlaq, dan kau ingin menyempurnakan akhlak kepada Allah dan kepada makhluk, bukan karena ingin jadi tuan guru, merasa alim, mengaku alim, tapi ingin melihat Allah lah yang alim, Allah lah yang maha tahu. Lalu berakhlak kepada Allah dengan memuji, mengagumi, membesarkan, berzikir siang dan malam.
kepada makhluk kada pernah sombong, karena kada mengaku ulama, kada mengaku berisi ilmu dan pengetahuan. Fatuba laka thumma tuba laka. Kalau niatmu seperti itu, keberhasilan dan keberuntungan kau dapatkan. Nah, ini anak-anak muda yang sekolah, terutama di pondok-pondok pesantren, dan kita-kita yang di majelis-majelis ilmu yang rutin turun setiap kali pengajian, yang selalu hadir, kada pernah absen di pondok pesantren, bahkan malam mutalaah menghafal apa yang harus dihafal. Oke, bagus. Tapi apa niat? Hendak apa gerak? Bila hendak merasa diri ini jadi tuan guru, maka merasa diri alim, merasa diri kiai, niat itu salah. Ya, nang lalu tuh bila sudah jadi tuan guru atau belum, ya nang berusaha tuh seronganan menambahi kiai haji di undangan tuh seronganan. Siapa ngarannya wajar? Guru. Oh, bedahulu guru tuh disambat. Kenapa? Karena dia memang keinginannya menghafal nahwu, sharaf dan fikih, tauhid dan segalanya. Ilmu yang dikajinya dan dihafalnya itu supaya merasa inya guru besar. Lalu aibah merasa guru besar, lalu betatagi hai minta puji, minta sanjung, minta mulia akan, dan berusaha mengalahkan kekawanan. Nah, jadi kita nang hadir seperti malam Jumat ini, kita mengaji dan menuntut, mencari sebuah ilmu dan sebuah makrifat dan rasa serta pahaman. Kita ini hendak mendudukkan diri kita di kehambaan untuk selama-lama. Ini nang jadi mengaji, baik di majelis taklim atau di pesantren, hendak duduk di kehambaan. Kada data pikir hendak duduk di ketuhanan. Orang yang menuntut bilanya hendak duduk di kehambaan, kayak apa supaya merasa bungol nang alim tu Allah, tu nang hendak duduk di kehambaan. Kepada nang berusaha dunia, hadir di majelis, siang buka toko bulik sore, siang buka toko bulik sore, malbais. Apa gerang nang nyawa kehendaki? Bilanya nyawa hendak sugih, lalu merasa hebat, harat, berarti nyawa begawi puluhan tahun kedada gunanya. Kenapa? Nak jadi Tuhan. Begawi di toko anak jadi Tuhan. Nak merasa sugih, jadi pejabat, siang sore bulik, hari-hari merasa hebat dengan jabatan itu hendak jadi Tuhan. Puluhan tahun begawi di kantor kedada arti dan gunanya. Maka dari karena itu, menghadiri majelis taklim dan mengaji di pondok-pondok pesantren nang dicari ilmu dan pengetahuan, rasa dan makrifat, hendak duduk di kehambaan.
nak jadi hamba, kada nak jadi Tuhan. Nah lalu prosesnya orang yang hendak duduk di hamba jangan tegretek di hati rasa seorang ni alim tu nang menuntut ilmu, nang berdagang, nang berusaha, jangan tegretek di hati rasa unda sugih. Nang jadi pejabat di pemerintahan hendak jadi hamba jangan bergeretek rasa unda harat. Bilanya kita menuntut ilmu, menghafal Quran 12 juz sudah hafal, merasa harat, merasa hebat, belajar dulu, belajar, duduk di kehambaan, jangan duduk di ketuhanan, kena membawa mudarat duduknya itu. Nahu hafal al-kalam wal lafzul muraqqabul mufidhu bil sampai habis jurumiyah itu dapatnya, tapi merasa harat, merasa hafal, merasa hebat, merasa bisa, merasa jagau, belajar gini dulu, bujur-bujur, duduk lo dulu kehambaan, jangan sampai kada duduk di kehambaan. Maka dari karena itu belajarlah ilmu supaya duduk di kehambaan. Jangan mengaji ilmu menambah-nambah timbul akhlak kita hendak jadi Tuhan. Timbul akhlak ini nana jadi Tuhan. Nah, hafal hadis koyo, hafal Quran sombong, hafal kitab agak. Belajar dulu, belajar begamat. Justru itu awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Awal yang wajib ilmu yang harus tuntung kita pahami dan kita rasakan adalah bujur-bujur mengenal Allah, supaya duduk di kehambaan. Hanyar mengaji nang lain kena berbahaya. 13 tahun Nabi di Mekah menyampaikan ketuhanan dan menyampaikan kehambaan. Bahkan pujian kepada beliau ketika Isra dan Mi'raj menjelang hijrahnya beliau, subhanalladzi asra bi'abdi. Bukan nama beliau yang disebut, bukan pangkat beliau yang disebut, tapi subhanalladzi asra bi'abdi. Kehebatan Nabi Muhammad sempurna duduk di kehambaan, sempurna 13 tahun. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Hai semua orang Mekah, jadilah nyawa hamba, nang jadi Tuhan adalah Allah. Siang malam Nabi berdakwah, pagi sore nang disampaikan sidin ma barataan duduk di kehambaan, nang jadi Tuhan adalah Allah. Kesana kemari beliau menyampaikan la ilaha illallah. Nang jadi Tuhan hanya Allah, kita selamanya jadi hamba. Apa arti hamba? Yaitu tadi, jangan tegeretek lawan merasa alim, sugih, harat, hebat. Itu Tuhan, lain kita. Munnya merasa alim itu Tuhan, merasa sugih itu Tuhan. Kita ini kada alim, kita ini kada sugih, kita ini kada harat. Nah duduk di situ itu nang disuruh.
Lalu bila sudah duduk kena, nah, mahafal Quran aman, mahafal hadis aman, kitab Bukhari hafal, Muslim hafal, Bidaud hafal, An-Nasai hafal, habis seberataan kutubus sittah hafal. Karena apa lagi? Karena apa? Karena inya sadar inya hamba kada beisi apa-apa, lalu kada minta apa-apa. Mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita agar dibukakan pahaman kita ini hamba, kita bukan Tuhan. Hamba satu, kada merasa beisi apa-apa, itu hamba.